Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Saat ini saya ingin memberikan tanggapan ya atas video yang mungkin ini beredarnya sudah lama mengenai orang yang namanya itu Nur Ihya. Kemarin baru-baru ini dia itu diundang sama Rhoma Irama di podcastnya itu. Ya nggak jauh-jauh lah kalau akhir-akhir ini Rhoma Irama itu kalau ngundang orang yang berpeci ke podcastnya, yaitu dari kelompok orang yang membatalkan nasab. Nah diantaranya si Nur Ihya ini, ya. Katanya kiai, nggak mau saya nggak manggil kiai itu, apaan? Nggak ada ilmunya. Ya, saya kemarin habis lihat beberapa videonya itu, masya Allah, nggak ada ilmunya orang itu ya. Pola berpikirnya acak-acakan, kemudian susunan funun ilmu di dalam agama Islam dia nggak paham, dia nggak ngerti. Malah ada video yang beredar, mungkin ini beredarnya sudah lama. Saya lihat di YouTube itu kurang lebih sudah setahun lalu asalnya, cuman saya baru lihat kemarin. Jadi sudah jadi pola sepertinya itu buat pembatal nasab. Polanya itu mereka tidak ajak di dalam beragama itu. Jadi nanti akan saya bahas insya Allah kedudukan mereka ini sebagai pengaku yang mengaku mereka itu dari Nahdlatul Ulama. Itu secara keilmuan tidak mungkin ya, tidak bisa. Itu sudah mengkhianati ADART-nya Nahdlatul Ulama. Karena NU itu harus berlandaskan akidahnya itu Asy'ariyah Maturidiyah, dan di dalam fiqih harus bermadhab salah satu madhab yang 4. Nah, mayoritas pendukung IMAD ini saya ini tahu ya, dalam pengertian yakin 100%. Mereka itu tidak ajeg di dalam Asy'ariyah Maturidiyah. Dan klaim atau dakwaan saya ini saya berikan kepada seluruh yang mengaku sebagai pendukungnya Imaduddin itu, siapapun. Ya, saya tantang mereka itu. Mereka bukan Asy'ariyah Maturidiyah. Mereka tidak menguasai dasar-dasar akidah yang benar. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dasar-dasar akidah yang benar di dalam Asy'ariyah Maturidiyah itu harus berlandaskan pola pikir yang benar. Dan mereka tidak memiliki itu. Ya. Nah, si Nur Ihya ini dia bilang seperti ini. Ada perkataan, ya. Ini perkataannya berbahaya. Jadi jika kita melihat perkataannya saja, perkataan ini bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Cuman kalau individunya bukan urusan saya begitu ya. Ini dibahas karena berkaitan juga dengan ilmu tauhid. Inti pembicaraan yang saya tangkap itu begini, dari perkataan dia itu. Jadi secara garis besar dulu ya, dia itu mengatakan bahwa surga itu tidak usah kita kapling-kapling sendiri. Jadi orang-orang selain orang Islam pun berhak masuk surga. Perkataannya seperti ini. Orang-orang Yahudi yang berkeyakinan La ilaha illallah Musa Rasulullah, dan Nasrani yang berkeyakinan La ilaha illallah Isa Rasulullah, juga agama-agama yang lain. Kemudian dia menyebutkan agama-agama gitu ya, Buddha, Hindu, Konghucu, agama Jawa, yang sebelumnya, maksudnya mungkin sebelum Nabi Muhammad SAW itu masuk surga, kata Nur Ihya itu. Kita tidak perlu mengkapling-kapling surga untuk kelompok sendiri. Nah, itu poinnya ya, yang saya tangkap dari pembicaraannya itu. Nah, ini perkataan macam apa ya?
perkataan macam-macam. Ya Allah, kok bisa orang ini berkata seperti ini? Mengaku agama Islam tapi omongannya ngawur seperti ini. Jadi kita breakdown dulu ya. Kita breakdown dulu. Kita rincikan dulu sedikit-sedikit. Dia mengatakan seperti ini. Orang-orang Yahudi yang berkeyakinan la ilaha illallah Musa Rasulullah. Jadi ini kita sambungkan ke akhir. Ini adalah penduduk surga. Dalam pengertian mereka berhak di akhirat itu akan keselamatan. Nah, jika pernyataannya seperti ini tidak sepenuhnya salah. Kenapa tidak sepenuhnya salah? Karena pada zamannya Nabi Musa yang mengimani Nabi Musa sebagai Rasulullah sebagai utusan Allah begitu. Ini memang mereka itu syariatnya begitu. Dan itu tidak usah dibahas dalam pengertian tidak usah dicampur-campurkan sama Hindu, Buddha, kemudian agama Jawa begitu. Karena pada masanya, di masa Nabi Musa, orang-orang yang berkeyakinan tauhid dan meyakini Nabi Musa sebagai utusan Allah, yaitu selamat. Minan najin, termasuk orang-orang yang selamat, yang akan berhak dengan janji Allah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masalah ada pada perkataan yang kedua. Apa? Bahwa orang-orang Nasrani yang berkeyakinan la ilaha illallah Isa Rasulullah ini pun berhak mendapatkan surga. Ini masalah. Nah, di mana masalahnya? Masalahnya di sini. Tatkala Nabi Isa ala nabiyina wa alaihi salam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diutusnya khusus untuk kaum Yahudi yang sebelumnya beriman kepada Nabi Musa. Nah, jadi istilahnya itu syariatnya Nabi Isa itu menasakh syariatnya Nabi Musa. Dan kalau kita belajar tauhid, itu maklum bahwa pengikutnya Nabi Musa itu mereka punya keyakinan bahwa Taurat ini tidak akan dinasakh. Nah, makanya kenapa orang-orang Yahudi saat itu yang kekeh dengan keyakinan bahwa Taurat ini tidak akan dinasakh, itu menolak dakwahnya Nabi Isa. Ya, sampai bersekongkol dengan Romawi untuk memburu Nabi Isa ini. Jadi Nabi Isa ini dalam posisinya sebagai orang Yahudi, bagi kelompok Yahudi itu sendiri, itu seperti ustadz sesat begitu. Karena mereka itu punya keyakinan yang namanya Taurat tidak akan dinasakh. Sedangkan Nabi Isa datang untuk menasakh syariatnya Nabi Musa. Nah, maka yang menerima syariat Nabi Isa itu otomatis syariat Nabi Musa ditinggalkan. Ya, jadi sebagian yang dinasakh oleh syariatnya Nabi Isa ini akan ditinggalkan. Yang asalnya dari Nabi Musa begitu. Ini perkataan siapa? Ini perkataannya Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Syarah Fathul Bari. Jadi beliau itu membagi ya, karena yang namanya syariat orang Yahudi itu khusus untuk orang Yahudi. Nah, maka orang-orang yang tetap menjalankan syariatnya Nabi Musa setelah turunnya Nabi Isa itu seperti orang-orang Nasrani atau Yahudi yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi keadaannya kafir begitu, ya. Nah, jadi tidak ada pilihan bagi orang Yahudi tatkala Nabi Isa itu diutus sebagai Rasul, kecuali menerima Nabi Isa sebagai utusan Allah. Dan tatkala orang Yahudi ini tidak menerima Nabi Isa sebagai utusan Allah, maka agama Yahudi ini sudah tidak sah lagi, sudah tidak berlaku lagi. Jadi sudah tidak bisa dikatakan selamat. Nah, ini dengan perkataan yang atas tadi tanakud, bertentangan begitu. Ya. Tadi kan si Nur Iha ini berkata, jika seseorang itu orang Yahudi yang mengimani Nabi Musa sebagai utusan Allah, itu selamat. Loh,
Kalau Nabi Isa sudah turun, itu Nabi Isa-nya harus diakui sebagai utusan Allah. Karena kalau tidak, itu berarti tidak mengimani Nabi pada masanya atau Rasul pada zamannya. Nah, adapun orang-orang selain orang Yahudi, jadi nanti ada nih orang-orang selain orang-orang Yahudi yang mana dia itu atau mereka itu bukan dari kelompok Yahudi. Misalkan orang-orang Arab atau orang-orang non-Arab ya, yang mereka itu mendengar syariatnya Nabi Musa, kemudian tertarik hatinya, kemudian mengikuti syariatnya Nabi Musa. Nah, tatkala datang syariat Nabi Isa, mereka itu tidak tahu atau tidak menerima. Nah, itu tidak terjadi masalah. Karena Nabi Isa, Nabi Musa itu datang untuk kaumnya sendiri. Begitu. Nah, setelah kemudian datang Nabi akhir zaman, yaitu rahmatan lil alamin, Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua syariat yang disebutkan tadi hapus semua. Syariatnya Nabi Musa ya terhapus, syariatnya Nabi Isa ya terhapus, tinggal sisa syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang tidak mau beriman kepada Rasulullah itu sudah tidak selamat nanti di yaumil qiyamah. Dan keadaan ketidakselamatan mereka ini sudah ma'lumun minad dini bid-darurah. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian semua orang yang mengaku Islam itu mengetahui, baik yang alim ataupun yang awam, bahwa jika seseorang ini mati dalam keadaan tidak menerima Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul akhir zaman dalam pengertian yang terakhir, maka dia tidak akan masuk surga. Itu sudah ma'lumun minad dini bid-darurah. Kenyataannya sudah seperti itu dan keyakinan orang Islam harus seperti itu. Ya. Nah, keyakinan orang Nasrani ya biarkan mereka sendiri, keyakinan orang Yahudi ya biarkan mereka sendiri, begitu. Karena mereka itu kan halusinasi saja, ada di dalam hidup di dalam pikiran mereka saja. Jadi kenyataannya, ya kenyataannya, orang yang sudah sampai dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tidak menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah, yang terakhir, maka dia itu tidak akan masuk surga. Dan seorang yang Muslim keyakinannya harus seperti itu. Nah, jadi perkataannya si Nur Ihya ini, bagian pertamanya ada benarnya tapi tidak mutlak benar. Bagian keduanya ini salah total. Karena di bagian keduanya yang saya catat di sini, dia mengatakan yang namanya agama itu tidak harus dikapling-kapling lah sama kita, begitu. Jadi tidak usah jadi milik kita sendiri. Begini Nur Ihya ya, masalahnya bukan kita yang mengkapling-kapling. Jadi kenyataan itu tidak bisa dirubah oleh keyakinanmu. Kamu mau yakin bahwa semua orang ini masuk surga, ya terserah kamu, itu keyakinan kamu. Tapi kenyataannya, ya surga ini ibarat dari tempat keselamatan. Ya, jadi kehidupan setelah mati itu akan banyak sekali kejadian ya, dari mulai mahsyar sampai mauqif nanti, sampai asirat, sampai surga, sampai neraka. Nah, tempat akhir ini hanya dua. Keselamatan yang abadi, kebahagiaan yang abadi, atau kecelakaan dan siksa yang abadi. Kecelakaan dan siksa yang abadi itu ibaratnya atau namanya itu adalah neraka. Kenikmatan yang abadi dan keselamatan yang abadi itu namanya apa? Surga. Nah, ini hanya bagi orang-orang yang beriman kepada nabinya masing-masing, iya, sebelum datang nabi yang setelahnya, begitu. Jadi bukan kita yang mengkapling. Orang Nasrani, ya, mereka itu celaka karena Nasrani itu dia ibarat bagi orang-orang yang mempertuhankan Nabi Isa atau menerima Nabi Isa sebagai utusan Allah, tapi tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Itu Nasrani itu. Karena kalau beriman kepada Nabi Isa, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad, itu namanya bukan Nasrani, itu Muslim. Atau beriman kepada Nabi Isa sebelum datangnya Nabi Muhammad, itu bukan Nasrani, itu Muslim, begitu.
Jadi surga ini hanya milik orang muslim. Ya. Itu harus ditekankan. Urusan toleransi-toleransi itu bukan pada keyakinan, itu pada sikap. Ya, jadi bertoleransi di dalam agama itu sikap toleran kita dalam kehidupan sehari-hari di dalam beragama, bukan di dalam keyakinan. Begitulah mereka orang Nasrani aja nyebutnya kita itu domba-domba yang tersesat. Saya juga biasa-biasa aja, nggak jadi masalah disebut domba yang tersesat sama orang yang tersesat, kan biasa begitu. Ya, nggak jadi masalah, nggak jadi soal. Cuman kalau kita ketemu sama orang Nasrani ya biasa aja begitu. Wong kita hidup satu negara kok. Nah, dan Nur Ihya ini harus tahu ya. Jangankan orang yang dilabel Nasrani, jangankan orang yang dilabel Yahudi begitu sebagai agama ya, bukan sebagai ras. Atau dilabel Buddha, dilabel Hindu, atau disebut agama Jawa begitu, sama itu. Agama-agama sesat semua itu tidak bisa dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang akan selamat. Ini jangankan mereka-mereka yang di luar Islam. Islam sendiri pun ini akan terbagi kepada 73 golongan. Dan yang selamat cuma satu begitu. Ini harus tahu Nur Ihya ini. Ya. Ini gimana? Masa pelajaran kayak gitu aja nggak tahu kok. Mau disebut kiai kemudian mau membatalkan nasab orang lain. Ini apa? Cuman segitu levelnya. Pembatal nasab ini, ya ngomongannya udah ngawur, selevel Gurgem, selevel Nur Ihya, selevel Imad itu apa-apaan itu, ya orang-orang cetek semua, orang-orang nggak paham tauhid itu, mantiknya juga nggak betul. Saya tentangin semuanya itu. Mereka itu bukan orang-orang yang bisa berpikir dengan lurus, tidak paham usuluddin, begitu, ya. Nah, jadi lucu, ya perkataannya si Nur Ihya ini lucu. Sekali lagi saya tekankan, jangankan yang di luar Islam ini. Orang yang sah disebut Islam saja, itu terbagi kepada 73 golongan. Dan yang 73 ini, yang selamat cuma satu. Begitu. Dan kalau Nur Ihya ini keyakinannya seperti ini, saya pastikan dia itu bukan termasuk orang yang selamat ini. Ya, begitu. Dalam keadaannya sekarang, ketika dia berbicara seperti itu. Kalau matinya saya nggak tahu. Ya, kalau mati mudah-mudahan semuanya juga husnul khotimah ya. Orang-orang yang acak-acakan di dalam tauhidnya, di dalam fikihnya, mudah-mudahan lah wafatnya itu dalam keadaan bagus. Soalnya yang namanya hidup itu cuma sekali, kemudian nggak ada untungnya juga. Kita itu celaka gitu ya, nggak ada untungnya juga. Ya mudah-mudahan semuanya selamat. Begitu. Itu kritikan saya buat si Nur Ihya Kiai palsu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.